Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Silari Oktaviani, NIM C2488042. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Labcom kebiasaan makanan ikan. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan. Nah, untuk J1 ini kita cari misalkan di mikroskopis. Kokoneis di sini ada di J1 ada 3. Tulis 3. Terus di yang lainnya tuh nggak ada. Jadi cuma ada 3. Terus selanjutnya Coscinodiscus itu ada berapa? Misalkan di mikroskopis kita di sini ada 17, 7, 17, 20, 17, 7. Di sini 17, di sini ada 7, di sininya ada 17 lagi, di sininya ada 20. Kita lakukan ini seterusnya sampai ke potongan ikan. Nah, kalau sudah tampilannya akan seperti ini. Untuk di sigma V di sini. Jadi sigma V ini rumusnya sama dengan sum, yaitu sum dari volume. Misalnya ini Coconeis itu di sini adanya cuma ada 1. Ini kita sum volumenya. Terus kalau misalkan si Coscinodiscus tuh ini disam sama ini, disam sama ini, dan ini. Enter. Kita lakukan seterusnya sampai sigma V-nya ketemu. Kalau sudah ketemu hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk di VI itu rumusnya sama dengan dalam kurung sigma V ini dibagi ini kita sigmakan dulu. Nah, jadi sama dengan dalam kurung si sigma V-nya dibagi ini. Jangan lupa dikali 100. Oke. Ini kita sum. Nah, biar hasilnya 100. Ini jadi dikali 100. Untuk OI, rumusnya sama dengan count. Ini dibagi kontak J1 sampai J8. Jangan lupa dikali 100. Oh ya, jangan lupa ini kita kasih string. Oke. Ups. Ini kita ulang. Jadi sama dengan count dibagi counter. Ini sampai sini. Jangan lupa di string. Oke. Tutup kurung dikali 100. Kalau udah, kita drag ke bawah. Ini tinggal kali aja ini dikali OI-nya. Ininya di sum. Kemudian untuk nilai IP, jadi IP itu sama dengan ini dibagi si totalnya, tapi di string, terus dikali 100.
enter, tarik ke bawah, jangan lupa di sum. Oke, untuk PJ nya sendiri sama dengan VI dibagi total VI nya, enter. Ini kita drag ke bawah. Untuk PJ kuadrat sama dengan sum. Ini kita pangkat 2, tarik lagi ke bawah. Oke, yang ini di sum, ini juga di sum. Enter. Oke, kalau sudah selesai, kan di sini kita perhatiin misalkan IP-nya ada yang di atas 40 atau enggak. Kalau ada di atas 40 berarti dia adalah makanan utama. Kalau di kisaran yang 4-40% itu dia makanan pelengkap. Kalau di bawah 4% makanan tambahan. Di sini kan yang 40 ada satu nih, poliseta, kemudian sisanya ini sebagai makanan pelengkap, sisanya makanan tambahan. Ini sudah saya tulis. Jadi untuk indeks preponderance-nya kita tulis juga sama ini. Nah, kalau misalkan sudah disalin, untuk lainnya ini di sum dari mana? Dari sisa ini, makanan tambahan. Nah, hasilnya seperti ini, baru kita buat kita delete aja dulu. Oke, insert pie yang biasa, select data. Untuk series value-nya kita pakai nilai ini. Oke, untuk editnya kita pakai ini. Oke, terus kita pilih desainnya mau yang mana. Pakai yang ini ya, boleh. Chart title-nya dihapus. Jangan lupa kita mau fill, border color-nya juga no line. Ini klik kanan, format legend-nya kita pilih ke bottom. Nah, selesai. Dan kita akan lakukan hal yang sama untuk si betinanya ini. Caranya persis, saya kayak di B2, kita cari di sini Coskinodiscusnya ada berapa, misalnya di B2. Oh, ada 23, 10 sama 43. 23, 10, 43. Terus kita lakukan yang sama untuk keseluruhan. Untuk nilai sigma V-nya juga sama aja. Jadi, penggunaan nilai sigma itu sama kayak penggunaan untuk yang jantan. Jadi, rumusnya sama aja. Jadi, si sigma V-nya itu sama dengan si volumenya. Misalnya di sini sum Coskinodiscus ini, koma ini, koma ini, koma ini. Bentar. Dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau misalkan sudah melakukan hal yang sama, si nilai V-nya kan seperti nilai sigma V-nya seperti ini. Untuk nilai V sendiri sama dengan rumusnya. Oh iya. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita total. Untuk V-nya sama dengan mas V itu kan sama dengan sigma ini dibagi sigma totalnya, tapi jangan lupa di dolarin, terus jangan lupa dikali 100.
Jika sudah selesai untuk nilai OI-nya, kita lakukan sama seperti sebelumnya. Jadi OI kan sama dengan count ini kemudian dibagi kontak. Nah, jangan lupa untuk dikasih string, terus dikali 100, di drag ke bawah. Ini sama juga. Oke, V kali OI sama saja. Jadi ini dikali OI-nya. Ininya kita, nah ini untuk nilai IP itu sama dengan dalam kurung buka kurung nilai V kali OI-nya dibagi totalnya. Nah, totalnya belum ada. Totalnya itu sama dengan sum, ini sama dengan VI ini dibagi sama ini, terus dikali 100, dikali 100. Terus ini tinggal kita drag aja ke bawah kayak gini. Yang ini kita ngecek dia nilainya 100 atau enggak. Nah, kemudian di sini untuk nilai PIB-nya, PIB itu sama dengan VI ini dibagi sama totalnya ini. Terus kita drag aja lagi ke bawah. Oke, ininya di sum. Untuk nilai salah, maksud saya nilai PIB ini dipangkatin 2, terus di drag ke bawah, terus ininya di sum. Oke, ini stepnya sama kayak yang sebelumnya. Jadi kita pindah-pindahin dulu nilai IP. Nah, kalau misalkan sudah, kita buat ini. Kita buat pie chart-nya. Oke, sini kita pilih select data. Untuk series value-nya kita pilih ini. Untuk edit-nya kita pilih maksudnya ini. Oke. Nah, kita pilih desain yang ini seperti biasa, di delete. Ininya no fill, border color-nya no line. Di bottom. Oke, selesai. Nah, jadi kalau ini makanan utamanya tuh nggak ada, sisanya makanan pelengkap nih dari sini. Untuk lainnya itu makanan tambahan. Kita keluar relung ya sekarang. Nah, untuk nilai BI, gimana sih caranya BI itu sama dengan 1 dibagi, kalau jantan berarti dibagi PJ kuadrat yang ini. Oke, bentar. Kalau betina berarti sama dengan 1 dibagi PIB kuadrat. Kalau BA itu sama dengan dalam kurung, buka kurung, nilai BI-nya dikurangi 1, kurung dibagi buka kurung countanya dia, ini nih jenis organismenya, dikurangi 1. Ini juga sama dengan nilai BI dikurangi 1 dibagi buka kurung counter jenis makanannya, kemudian kurangi 1, enter. Nah, kesimpulannya kalau misalkan dia tuh lebih besar jantan daripada betina, berarti jantan tuh lebih mampu dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, karena luas relungnya ini tinggi, berarti
dalam memanfaatkan makanan mereka tidak cenderung selektif seperti itu. Selanjutnya ke CH. Nah, di CH ini saya sudah menulis sudah saya pindahkan jenis organismenya antara jantan dan betina. Kemudian di sini jenis organismenya ini tuh jenis organisme yang di jantan dan di betina ada. Jadi ini untuk nilai PJ-nya, PJ kuadrat semuanya tinggal kita pindahin. Kalau sudah hasilnya seperti ini, nah terus PJ kali PB tinggal kita kali aja. PJ dikali sama PIB, enter. Kita drag ke bawah. Nah ini tuh kita sum aja, sum sama dengan sum ini. Kalau udah kita tarik ke samping. Nah untuk nilai CH itu sama dengan buka kurung 2 dikali sigma PJ kali PIB tutup kurung dibagi ini PJ kuadrat ditambah PIB kuadrat, tutup, enter. Jadi maaf, CH-nya kita ulang ya. Jadi sama dengan 2 dikali ini tutup kurung dibagi dengan sigma PJ kuadrat tambah sigma PB kuadrat. Nah, kesimpulannya nilai CH yang mendekati 1 berarti jika kompetisi antar ikan jantan dan betina tergolong tinggi. Ini sudah selesai, kita langsung lanjutkan ya ke PWR dan hubungan VM. PWR panjang usus relatif dan VM volume makanan dan panjang tubuh. Jadi di sini kita hitung PWR, caranya panjang usus dibagi panjang total, enter. Kita tarik ke bawah, ini rata-ratanya. Nah berarti dia nilainya lebih dari 1, berarti dia makan secara herbivora. Untuk volume makan dan P total sudah saya pisahkan. Nah kemudian ini kita pakai regresi linear ya, kita hitung misalkan ini A itu intercept, berarti yang ini total, Y nya volume makanan, X nya P total, enter. Kalau ini slope dari volume makanan Y nya dan P total. Kalau R kuadrat itu berarti RS cube ini P total. Nah kita lakukan yang sama untuk jantan dan betina, tapi kalau jantan ya berarti intercept dari volume makanan yang hanya yang jantan, P totalnya juga hanya yang jantan. Kita lakukan sampai semuanya, sampai betina ya. Nah kalau udah hasil seperti ini, nah ini untuk persamaan misalkan total, berarti VM sama dengan nilai A nya min 0,2829 ditambah B nya 0,076 PT. Jantan VM sama dengan 3,6128 ditambah kurang 0,0163
Berarti sini kan saya udah buat interpretasinya. Kalau untuk total berarti setiap pertambahan panjang satu satuan volume makanan akan bertambah berkurang sebesar B. Jadi di sini karena B-nya itu nilainya positif, berarti dia bertambah sebesar nilai B-nya berapa? Dimasukkan. Nilai B-nya adalah 0,0076. Untuk ini panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar R kuadrat. R kuadratnya berapa? Ini kan 0,1139, kita kali 100 ya, jadi 11,39. Dan seterusnya. Kita lakukan sampai jantan dan betina juga. Nah, di sini kalau diperhatiin, ini kan setiap pertambah satu satuan maka volume makanan akan berkurang sebesar 0,0167. Kenapa? Karena di sini nilai B-nya negatif. Kan di sini positif, positif, negatif. Jadi kalau yang positif bertambah, kalau yang negatif berkurang. Untuk R kuadrat interpretasinya seperti ini. Panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar sekian. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa lanjut ke ISC. Nah, di sini nilai ISC saya sudah mengurutkan berdasarkan TKG. Kita tinggal bikin nilai ISC-nya sama dengan ISC itu rumusnya apa? Jadi ISC itu rumusnya adalah bobot makanan per bobot ikan dikurung kali 100. Nah, sekali dikit ke bawah. Kalau sudah, di sini kita buat rata-ratanya. Nah, interpretasinya apa? Jadi interpretasinya adalah jadi di sini kesimpulannya adalah jadi bobot dari organisme mempengaruhi bobot makanan sebesar 4,4901. Nah, di sini SC rataan. Untuk SC rataan di sini average. Salah, bentar ya. Average. Yang ini. Yang bawahnya juga sama, average. Average juga. Nih. Karena ini nggak ada, berarti cuma ada 1 ya. 1 sama 3 berarti ini STDV nya 0. Berarti ini sama STDV 2. Dan ini STDV 4. Oke. Kalau udah, sekarang kita klik insert. Kemudian line, kita pilih line with marker. Yang ini. Jadi kita delete. Salah. Jadi ulang line with marker, yang ini biasa aja. Kita select data, jadi ini kita remove. Kita add ininya, kita pakai isyarataan. Untuk editnya kita pakai TKG. Oke. Ada kesalahan sebentar. Jadi di series value-nya ya, tadi salah. Terus ininya udah benar pakai TKG. Edit lagi. Oke. Nah, kalau udah ya kita edit lagi. Fill, line. Terus kita hilangin juga ini.
Nah, habis itu di sini kita di layout error bar, on error bar option, kita custom specify value-nya untuk errornya. Negatifnya juga pakai stdv. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi ini sudah hasil akhir. Jangan lupa ininya kita ubah menggunakan Times New Roman. Terus kita pakai TNL. Nah, sudah selesai. Jadi sekian tutorial dari Labcom yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan banyak gangguan, saya juga mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.